Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktayulia Ramadan dengan NIM A1J223015. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang telah saya buat, yaitu dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra yang berjudul Psikologi Tokoh dalam novel Rumah untuk Ellie karya Len Liu, analisis psikologi sastra. Baiklah, kita masuk ke tahap bab 1, yaitu latar belakang. Karya sastra mencerminkan dinamika sosial. Novel Rumah untuk Ellie mengisahkan perjuangan Ellie dengan luka batin dan penolakan keluarga. Ditulis oleh Len Liu, novel ini diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2024 dan merupakan adaptasi dari kisah viral di media sosial. Analisis ini menggunakan pendekatan psikologi sastra untuk menggali konflik batin dan perkembangan karakter. Kita masuk ke tahap kedua, yaitu rumusan masalah. Di sini saya memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama adalah mendeskripsikan struktur apa yang meliputi tema, latar, dan para tokoh novel Rumah untuk Ellie karya Len Liu. Yang kedua, mendeskripsikan bagaimana psikologi tokoh dalam novel Rumah untuk Ellie karya Len Liu. Memiliki tujuan masalah, yaitu ada dua. Yang pertama adalah untuk mengetahui psikologi tokoh yang terdapat dalam novel Rumah untuk Ellie. Yang kedua, untuk mengetahui lebih dalam dari mana psikologi tokoh-tokoh itu muncul. Memiliki manfaat masalah. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang kedua adalah manfaat praktis. Yang dimana manfaat teoritis ini adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai psikologi tokoh-tokoh dalam novel Rumah untuk Ellie karya Len Liu, sehingga bisa memberikan pengetahuan mengenai sastra khususnya di bidang psikologi dan cara mengatasi konflik batin. Yang kedua adalah manfaat praktis. Yang pertama diharapkan penelitian ini bisa memperdalam wawasan serta pengalaman penelitian dalam mengapresiasi karya sastra khususnya di bidang psikologi tokoh-tokoh dalam Rumah untuk Ellie karya Len Liu. Yang kedua, diharapkan dari hasil penelitian ini bisa menambahkan pengetahuan pembaca dalam mengapresiasi karya sastra khususnya di bidang psikologi tokoh-tokoh dalam novel Rumah untuk Ellie karya Len Liu. Kita masuk ke bab 2 yang di mana isinya adalah landasan teori. Yang pertama, novel adalah genre sastra prosa yang menceritakan kisah rekaan dengan pengembangan karakter. Psikologi sastra mempelajari aspek kejiwaan dalam karya sastra, sementara teori psikoanalisis Freud membagi kepribadian menjadi ada 3. Yang pertama id, yang kedua ada ego, yang ketiga ada super ego. Kita masuk ke tahap penelitian relevan. Di sini saya menemukan 4 penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang pertama adalah berjudul Psikologi Tokoh dalam novel Suti karya Sapardi Djoko Damono, di mana analisis psikologi ini menganalisis struktur tema, latar tokoh, dan psikologi tokoh. Dan dia menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan psikologi sastra Sigmund Freud. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu dalam penelitian ini yang dianalisis adalah psikologi semua tokoh yang ada dalam novel Rumah untuk Ellie karya Len Liu. Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan psikologi Sigmund Freud. Yang kedua adalah psikologi tokoh dalam novel Pulang karya Leila S. Kurdun. Kajian psikologi Sigmund Freud, di mana analisis psikologi ini tokoh berdasarkan struktur kepribadian Freud yang terdiri dari atas id, ego, super ego. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut tidak ada, sebab dalam penelitian ini menganalisis psikologi tokoh yang terdapat dalam novel Rumah untuk Ellie karya Len Liu, sedangkan dalam penelitian tersebut juga membahas psikologi tokoh dalam novel Pulang karya Leila. Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan psikologi Sigmund Freud. Yang ketiga, yang berjudul Analisis Psikologi Tokoh dalam Novel Dunia Ana karya Justin Carden, kajian psikologi sastra Sigmund Freud. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur kepribadian id, ego, dan super ego para tokoh. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut tidak ada, sebab dalam penelitian ini menganalisis psikologi tokoh yang terdapat dalam novel Rumah untuk Ellie karya Len Liu, sedangkan dalam penelitian tersebut juga membahas psikologi tokoh dalam Dunia Ana karya Justin Carden. Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan psikologi Sigmund Freud. Yang keempat, ini tindak tutur ekspresif dalam novel Rumah untuk Ellie karya Len Liu untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai jenis tindak tutur ekspresif yang muncul dalam tuturan para tokoh. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut bahwa penelitian ini membahas psikologi tokoh dalam Rumah untuk Ellie karya Len Liu, sedangkan penelitian tersebut membahas tindak tutur ekspresif dalam novel Rumah untuk Ellie. Persamaannya sama-sama menggunakan novel yang sama, yaitu Rumah untuk Ellie karya Len Liu, hanya saja pendekatannya yang berbeda. Kita masuk ke tahap kerangka konseptual. Di sini saya pertama
Tahap pertama, saya telah memilih novel. Setelah memilih novel, saya membaca. Saya memutuskan untuk menggunakan pendekatan psikologi sastra. Dan setelah saya membaca dengan menganalisis, ternyata pendekatan yang cocok atau teori yang cocok dalam psikologi sastra ini adalah Sigmund Freud. Nah, setelah saya analisis, Sigmund Freud ini terbagi atas 3 yang akan dianalisisnya. Yang pertama ada id, ego, dan super ego. Nah, setelah saya menganalisis id, ego, dan super ego, saya akan membuat kesimpulan. Kita masuk ke bab 3. Di sini saya akan menjelaskan dulu metode penelitian yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan metode kualitatif, merupakan data ilmu alamiah yang berhubungan dengan data keberadaannya. Dan saya juga menggunakan deskriptif kualitatif. Di sini berfungsi untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusun dengan analisis. Metode deskriptif kualitatif ini digunakan untuk mengungkapkan kondisi psikologi tokoh-tokoh dan bagaimana cara-cara tokoh-tokoh menyelesaikan konflik batin dalam novel Rumah untuk Ellie karya Len Liu. Dalam menggunakan metode ini, data yang terkumpul akan dideskripsikan sesuai dengan tujuan penelitian. Saya akan membahas tentang data dan sumber data yang akan saya dapatkan. Data dalam penelitian ini sendiri yakni adalah prasa, klausa, dan kutipan yang ada di dalam novel Rumah untuk Ellie karya Len Liu yang berkaitan dengan psikologi tokoh-tokoh dengan menggunakan teori psikologi Sigmund Freud dan bagaimana cara yang dilakukan tokoh-tokoh untuk menangani konfliknya. Dan sumber data sendiri dalam penelitian ini berasal dari novel karya sastra berupa teks dalam novel Rumah untuk Ellie karya Len Liu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sendiri adalah novel Rumah untuk Ellie yang berjumlah 255 halaman yang diterbitkan oleh TK, merupakan cetakan pertama Februari 2024, dan novel ini telah difilmkan di layar lebar pada bulan April tahun 2025. Pengumpulan data yang akan saya gunakan dalam penelitian ini ada 2 cara. Yang pertama, dengan cara membaca novel Rumah untuk Ellie secara berulang-ulang agar dapat memahami psikologi tokoh-tokohnya. Yang kedua, dengan menggunakan cara identifikasi lalu dilakukan pencocokan data melalui teknik catat yang nantinya akan dipakai peneliti untuk menganalisis. Tahap selanjutnya adalah teknik analisis data. Di sini saya ada menggunakan 6. Yang pertama ada reduksi data. Dalam tahap ini, peneliti akan memilih data yang telah dikumpulkan melalui teks novel Rumah untuk Ellie karya Len Liu. Pada data yang dianggap kurang relevan atau tidak mendukung penuh kepada fokus penelitian mengenai psikologi para tokoh akan segera dibuang, sehingga hanya berfokus pada data yang penting dan signifikan untuk analisis lebih lanjut. Yang kedua, ada klasifikasi data. Setelah data yang telah diredukasikan kemudian akan dikelompokkan berdasarkan pendekatan, yaitu adalah id, ego, dan super ego yang berasal dari teori Sigmund Freud. Klasifikasi ini sangat memudahkan untuk mengorganisasikan data secara sistematis. Yang ketiga, ada identifikasi kemiripan data peneliti. Identifikasi kemiripan data peneliti dalam penelitian dapat dilakukan dengan membandingkan analisis psikologi tokoh dalam Rumah untuk Ellie dengan penelitian lain yang mengkaji aspek psikologi dalam karya sastra. Yang keempat adalah interpretasi data. Setelah data dikelompokkan, peneliti akan memberikan interpretasi terhadap makna dan implikasi psikologi dari setiap kelompok data tersebut. Interpretasi ini dilakukan dengan mengaitkan temuan data dengan teori Sigmund Freud. Yang kelima adalah deskripsi data. Data yang telah dianalisis akan diinterpretasikan, kemudian dideskripsikan secara naratif dan sistematis dalam bentuk uraian yang menjelaskan bagaimana tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel Rumah untuk Ellie mempengaruhi kondisi psikologinya. Yang keenam, penarikan simpulan. Dengan menyimpulkan hasil analisis berdasarkan data yang telah deskripsikan dan diinterpretasikan, simpulan ini dapat menjawab rumusan masalah peneliti mengenai psikologi tokoh dalam novel Rumah untuk Ellie karya Len Liu. Pada tahap terakhir adalah alur penelitian. Di sini yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu dengan membaca novel secara kritis. Yang kedua adalah landasan teoritis, yaitu mengkaji teori novel dan psikologi tokoh. Yang ketiga adalah pendekatan dan metode penelitian, yaitu di sini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif. Yang keempat adalah pengumpulan data, menandai kutipan penting. Yang kelima, analisis data, menghubungkan peristiwa dengan aspek psikologi. Dan keenam, penyimpulan, menarik kesimpulan tentang kondisi psikologi tokoh. Baiklah, itulah sekilas penjelasan tentang proposal dari saya. Jika terdapat ucapan kata-kata yang kurang tepat atau penyampaian yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.